Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini atas izin Allah ta'ala maka kita dapat hadir dan duduk di majlis yang insya-Allah ta'ala akan mendatangkan kebaikan, rahmat serta inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan tajuk kita, yaitu tentang 6 landasan utama dakwah salafiyah. Dan ini yang membezakan antara salafiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dengan orang-orang yang selain mereka. Karena setelah dakwah ini tersebar, setelah masa khalifah yang 4, kemudian masa para imam-imam kita, ternyata mereka juga selain salafi, selain ahlus sunnah wal jamaah, juga berdakwah. Hari ini mereka bukan diam, bahkan kita saksikan Asy'ariyah, dia punya pondok pesantren, dia punya sekolah, dia punya dai, dia punya ustaz ramai. Khawarij juga demikian. Demikian juga Rafidhah Syiah. Demikian juga liberal. Bahkan liberal ni mereka buka cawangan-cawangan di Eropah, di Amerika, nak mendidik generasi yang selanjutnya agar mereka nantinya menyebarkan dakwah mereka. Oleh karena itu, kalau kita lihat daripada cara dakwah mereka, selain daripada dakwah ini, maka akan nampak perbezaannya. Dan yang membezakan ini diantaranya adalah 6 landasan utama ini.
Dan masih banyak lagi. Dan landasan yang pertama kita sudah mengkaji, yaitu tentang mengikhlaskan agama Allah. Kita telah mempelajari tauhid. Oleh karena itu dahulu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal Nabi utus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dan pada saat itu negeri Yaman bukan seperti yang kita kenal, banyak orang Islam, tak. Tetapi di sana banyak orang-orang ahlul kitab. Oleh karena itu Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal sebagai pesan, jika engkau nak pergi ke negeri Yaman, nak berdakwah, ya, Nabi berpesan, innaka, dia di halaman 29, innaka sata'ti qauman ahla kitab fa idza ji'tuhum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahlul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka seperti Yahudi dan Nasrani, dan sampai hari kiamat mereka berhak dinamakan ahlul kitab. Tidak ada masa yang menghentikannya seperti orang bodoh yang cakap bahwa sekarang sudah tak ada ahlul kitab lagi. Masih ada ahlul kitab sampai hari kiamat. Karena makna daripada ahlul kitab adalah orang-orang yang Allah bagi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Meskipun mereka telah rosak, tetapi mereka masih dikatakan sebagai ahlul kitab. Karena mereka masih kafir, belum masuk Islam, maka Rasul memerintahkan fa'idza ji'tahum, apabila engkau telah datang kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah, maka ajaklah, serulah, dakwakanlah kepada syahadatain. Syahadatain yaitu dua kalimat syahadat. Begitu juga dakwah salafiyah, dakwah yang pertama dan utama yang disampaikan, didakwakan, diserukan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, di timur, di barat, di mana-mana, maka dakwakanlah dengan dakwah syahadatain, dengan kata yang mudah, yaitu dakwah tauhid. Karena inti daripada dakwah tauhid adalah memberikan pelajaran makna, arti dan konsekuensi daripada dua kalimat syahadat tadi. Syahadat persaksian tentang Allah, mengenal Allah, mempelajari siapa itu Allah, bagaimana cara menyembah kepada Allah, bagaimana cara agar Allah cinta kepada kita, ridha kepada kita, dan kita belajar agar kita dapat menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan Allah murka kepada kita, tak redha kepada kita, Allah akan mengazab kita, harus kita pelajari. Dan juga tentang syahadat yang kedua, syahadat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana kita mengenal beliau,
Bagaimana kita mempelajari apa yang beliau bawa, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, dan seterusnya. Dan ternyata dari dua kalimat syahadat inilah agama kita dibangun, bukan yang lainnya, bukan. Kalau dua kalimat syahadat ini kita paham, kita jelas, maka akidah kita akan bersih, akan selamat. Yang kedua, syariah Islam kita, ibadah kita akan bersih dan akan selamat. Akan selamat. Ya. Dalam riwayat yang lain, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah." Hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka, yaitu ahlul kitab, agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalam riwayat yang lain, ayyuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Bayangkan, kalau kepada orang kafir saja diperintahkan agar kita mendakwahkan mereka untuk mentauhidkan Allah, maka kepada orang Islam, kepada orang-orang yang beriman, kita juga wajib memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dakwah yang sebenarnya, bukan dakwah mengajak manusia politik. Cara berpolitik, negara ni, kerajaan sekarang macam ni, korupsian di mana-mana, bukan itu. Bukan itu. Atau dakwah berbicara tentang parti-parti, bukan itu. Atau berbicara tentang ekonomi, bukan itu. Berdakwah berbicara tentang sedekah, bukan itu. Berbicara yang lain-lain, itu semuanya salah mereka di dalam awal kali pertama mendakwakan Islam. Yang kali pertama yang wajib untuk didakwahkan ini adalah tadi mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Itu. Kemudian seluruh para nabi dan rasul, dakwah mereka sama dan satu, yaitu agar mengajak manusia untuk menyembah Allah yang satu. Maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai awal, ya, Nabi Allah Nuh mendakwahkan kaum dan umatnya agar mereka mentauhidkan Allah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan Nabi Allah Ibrahim tidak tanggung-tanggung, dihancurkan semua berhala-berhala oleh Nabi Allah Ibrahim, dengan berani dihancurkan. Dan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan kapak sebagai tanda bahawa memang dia menghancurkannya. Setelah itu didakwahkan dengan dakwah tauhid. Kata Nabi Allah Ibrahim, kalau memang engkau menyembah patung-patung berhala ini, engkau yakin kepadanya, engkau membesarkannya, mengagungkannya, tanya pada dia, siapa yang menghancurkannya kalau memang benar-benar dia adalah Tuhan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, "Fabuhitan ladzi kafar", maka tak dapat bicaralah orang-orang yang kufur tadi. Nabi Ibrahim nak ajak berpikir, kalau memang semua patung berhala ini yang engkau jadikan Tuhan, yang engkau sembah, yang engkau takuti, yang engkau minta rizki kepadanya, yang engkau minta tolong kepadanya, dan dia mampu menolong engkau, tanya. Dan Nabi Allah Ibrahim
mensisakan patung berhala yang paling besar. Bahkan kata Nabi Ibrahim, tanya yang paling besar itu, dia lebih tahu. Barangkali dia yang menghancurkannya, karena dia marah karena ada patung-patung kecil yang bersama dia. Diajak berpikir, coba tanya-tanya. Kalau mampu dia berbicara, tapi dia tak mampu karena dia benda mati, tak bisa memberikan manfaat, mudarat. Maka yang seperti ini engkau menyembah. Diajak berpikirlah mereka. Kemudian Nabi Allah Isa, terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ulama Islam berusaha untuk mengajarkan dakwah salafiyah yang benar, yang diawali dengan dakwah tauhid. Maka ulama mengajarkan agar dapat tauhid dapat dipahami dengan mudah dan benar. Ulama membagi tauhid menjadi 3 tauhid. Di sana orang-orang yang benci seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Aswajah di Indonesia, baik di Yaman maupun di Indonesia, mereka cakap ini Wahabi, ini Salafi, sudah buat kaedah baru, kaedah Trinitas. Tahu Trinitas itu kan? Trinitas adalah keyakinan Tuhan dari orang Nasara. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Roh Kudus, namanya Trinitas. Maka ulama Salafiyah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka tuduh Wahabi telah membuat kaidah Trinitas tentang tauhid. Ini bukan Trinitas. Ini ulama membagi untuk memudahkannya, memudahkannya dengan tiga tauhid. Yaitu apa saja? Tauhid apa saja? Tauhid rububiyah. Apa arti tauhid rububiyah? Kalau tak tahu, lihat di halaman 39 daripada buku ini. Tauhid rububiyah maknanya adalah mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah, ya, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Baik dialah Allah yang Maha Pencipta, pemberi rizki, yang mengatur alam semesta, yang memelihara, yang memberikan nikmat, anugerah dan rahmat. Dan tauhid rububiyah ini semua manusia yakin bahwa Allah lah yang menghidupkan mereka, Allah lah yang mematikan mereka, Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah lah yang memberikan hujan kepada mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Apabila kita tanya kepada mereka, yaitu orang-orang kufar, ini bukan orang Islam, orang kufar, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang-orang kufar mengatakan Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dalam masalah tauhid rububiyah, orang kufar pun yakin. Tapi sekarang terbalik, orang Islam tak yakin. Yang ada di kepala orang Islam
Apabila dia tak kerja, ya, dia habis, tutuplah rezeki dia. Apabila dia berhenti kerja, dia cakap, nanti siapa yang akan bagi aku makan? Tapi orang kafir tak. Dia yakin, dia paham bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Orang Islam tak. Orang Islam kalau ditanya, siapa yang memberikan rezeki kepada engkau? Yang memberikan rezeki kepada saya itu karena saya kerja, karena saya niaga, karena saya jadi ini dan jadi itu. Ini tak boleh. Dia harus mengembalikan dengan berkata, Allah yang memberikan rezeki kepadaku. Inilah yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kalau orang Islam paham tentang tauhid rububiyah, maka orang Islam yakin kalau hujan turun, banjir, rumah saya banjir, orang Islam paham, yakin ini Allah yang memberikannya. Karena yang menurunkan hujan, air, itu adalah rahmat Allah, dari Allah. Itu rububiyah Allah. Begitu juga yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Ada orang tak punya anak lama, dia cakap, ini hidup macam mana ini? Dah lama berkeluarga tak ada anak, saya belum dapat anak. Dia putus asa. Dia. Satu ketika dia umrah dia ke Arab Saudi umrah. Dah lama dia tak punya anak, mungkin dalam 18 tahun atau sampai 20 tahun, lama dia. Lama. Kemudian dia umrah. Dia dan suami dia hadir duduk di majlis ta'lim bahasa Arab. Dia pun tak paham, dia duduk, dia dengar. Setiap ada majlis ta'lim, baik di Mekah maupun di Madinah, dia dengar, dia hadir, dia paham. Dia selalu berdoa dan seterusnya berdoa. Kemudian ada orang yang memperhatikan dia. Ada apa? Saya lihat engkau doa sungguh-sungguh. Dia cakap, saya belum punya anak sampai masa 18 tahun. Dia tak cakap, jangan takut, jangan khawatir, karena anak, tak dapat anak datangnya daripada Allah. Kita harus yakin. Dia cakap, sudah lama, usia saya sudah usia. Dia cakap, bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Insya Allah. Engkau banyak-banyak minum air zam-zam lah. Berdoa pada Allah. Malam-malam di hotel, engkau bulan madu lah. Berbulan madu teruslah. Berdoa kepada Allah agar Allah bagi keturunan kepada anak. Lepas 2 bulan daripada umrah, dia hamil. Semuanya tak ada yang tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan anak, yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian daripada tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu, dia berkaitan dengan yang mengatur alam jagat raya ini, baik yang di langit maupun di bumi, adalah Allah. Kalau kita orang sains, kita ilmuwan, kita itu kalau lihat langsung dekat, semua planet-planet itu yang dia berada dalam galaksinya itu, dia dekat saja tuh, dekat. Tapi dia tak bertabrakan, cepat dia, cepat.
dalam hitungan sekian puluh ribu detik mati. Cepat. Dia tak bertabrakan. Itu Allah yang mengaturnya. Kalau tak ada yang mengatur, maka mustahil. Ini bumi, kalau bukan Allah yang mengatur, kita ini jatuh. Tak bisa kita ini berdiri, tak bisa. Allah yang melunakkan bumi. Allah lunakkan bumi agar dapat kita berdiri di dalamnya. Ini makna tauhid rububiyah. Dan dasar daripada tauhid rububiyah adalah ayat ketika kita membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalil ayat tentang tauhid rububiyah, yaitu Allah sebagai Rabb, satu-satunya Rabb, yaitu yang mengatur alam semesta, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang memberikan rizki, yang memberikan kehidupan, kematian. Itu namanya tauhid rububiyah. Dasar ayatnya tadi adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan ayatnya juga dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, sembahlah Tuhan kalian yang satu, Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Atau ulama menyebutnya dengan tauhid ubudiyah. Tauhid uluhiyah atau ulama menyebutnya dengan tauhid ubudiyah. Lihat di halaman 41 daripada buku ini. Maknanya adalah mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Uluhiyah makna artinya adalah yang diibadahi, yang ditakuti, yang dirukui, yang disujudi, yang dimintakan rizki kepadanya, yang berdoa kepadanya, yang minta tolong kepadanya, yang mempersembahkan sembelihan untuknya. Ini namanya uluhiyah atau ilahun. Maka tauhid uluhiyah inilah tak semua manusia, baik itu kafir maupun Islam, paham. Orang Islam hampir sebagian besar tak paham tentang tauhid uluhiyah atau ubudiyah ini. Inilah yang nantinya membedakan mana orang Islam yang beragama yang sahih, yang baik dan benar, mana orang Islam yang beribadah beragama yang sahih, yang baik dan benar. Kita bisa tahu cara dia menyembah Allah, pikiran dia tentang Allah, kecintaan dia tentang Allah, kemudian tentang ibadah-ibadah yang lain. Itu makna tentang ilah. Dan dasar tauhid uluhiyah ini adalah la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. La ilaha illallah. Dan inti
daripada ajaran agama kita ini adalah la ilaha illallah. Dan yang menjadi penentu dari tauhid ini di antaranya adalah tauhid uluhiyah. Siapa yang paham, siapa yang mengamalkan dan selamat tauhid uluhiyah dia, maka selamatlah kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Siapa yang tak paham, menyimpang, sesat dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, itu tauhid uluhiyah, yaitu maknanya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada zat yang boleh disembah kecuali Allah. Maka tidak boleh diperkenankan sholat 5 waktu kepada selain daripada Allah, berdoa kepada selain daripada Allah, kemudian menyembelih apa saja, kurban ke, sembelihan biasa ke, tak boleh kepada selain daripada Allah. Mohon tolong, tak boleh kepada selain daripada Allah. Dulu di Malaysia ini ada namanya Darul Arqam. Dia punya pendiri dia, asalnya orang Indonesia, namanya Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi orang Jawa pendiri. Dia yakin Syekh Suhaimi ini bisa hidup di beberapa tempat. Dia orang percaya kalau dia orang ada masalah, dapat musibah, dia panggil, wahai Syekh Suhaimi, tolonglah aku, maka Syekh Suhaimi akan datang menolong dia. Semua orang-orang Arqam yakin kepada Syekh Suhaimi. Padahal tak mampu pun. Ini namanya syirik. Seperti juga di Indonesia, di Yaman, di Irak, kemudian di negeri-negeri yang lain, mereka berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kalau rumah kebakaran. Dia berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Nanti Syekh Abdul Qadir Jailani datang terbang kayak Superman. Dia yakin nanti ditiup. Ini khayalan, ini khurafat. Oh, kalau di Indonesia lebih teruk lagi. Orang guna jin. Haus, dia lihat ada pokok kelapa di sini. Kelapa, datang ambil, tusuk, minum. Khayalan ini, atau dia guna jin, atau dia guna jin. Maka penting belajar tauhid uluhiyah, yaitu tentang berbagai macam peribadatan, penyembahan di dalam Islam. Wajib hukumnya totaliti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Dulu Allah nak uji seseorang untuk menyembelih. Dia ada orang yang menyembelih seekor nyamuk, tapi dia persembahkan bukan kepada Allah, maka dia dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cuma nyamuk yang dia sembelih, dipersembahkan kepada selain daripada Allah. Nyamuk. Oh, kalau kita lihat di kampung-kampung, baik di Indonesia maupun Malaysia, kampung-kampung dia orang kalau ada sawah, dia yakin ada dewi. Nama dewinya itu Dewi Sri, yang memberikan panen hasil padi. Ada lagi yang di Laut Selatan, nama dia Nyai Roro Kidul. Kalau dia murka, Laut Selatan mengamuk.
Dia orang takut pada Nyai Roro Kidul. Nah, kalau dia takut seperti ini, maka rusaklah